Shalom. Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat pada ibadah virtual hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 26 April 2020 sebagai berikut. Informasi yang pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara menyerahkan persembahan kepada majelis kelompok atau mentransfer persembahan ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Majelis GKJ Bambu Kuning, Komisi Diakonia, dan Komunitas Pengurus Kelompok mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi warga jemaat GKJ Bambu Kuning melalui kegiatan berbagi kasih peduli COVID-19. Hingga saat ini, kegiatan yang sudah terlaksana antara lain pada bulan Maret 2020 sudah terlaksana pembagian hand sanitizer, sembako, dan vitamin untuk jemaat GKJ Bambu Kuning. Pada bulan April 2020, pembagian nasi bungkus kepada pengemudi transportasi umum dan pedagang kaki lima. Selain itu, sudah terlaksana pembagian tribako kepada warga sekitar lingkungan GKJ Bambu Kuning dan tribako serta makanan anak untuk jemaat GKJ Bambu Kuning. Saldo donasi per hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sebesar Rp13.830.693. Saat ini donasi Bapak, Ibu, dan Saudara masih diperlukan. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Atau juga dapat melakukan pemberian donasi melalui pemberian nasi bungkus yang dikelola oleh tiap kelompok. Informasi yang ketiga, Komisi Pemuda dan Komisi Remaja GKJ Bambu Kuning telah menyelenggarakan persekutuan virtual yang bertajuk Sharing is Caring. Kegiatan ini dipimpin oleh Pendeta Kuku Perudianto SSI dalam rangka menyambut kerinduan teman-teman pemuda dan remaja untuk bersekutu bersama. Kegiatan telah diadakan pada hari Sabtu 25 April pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Informasi berikutnya merupakan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Antara lain, yang pertama, Komisi Anak, Komisi Remaja, dan Komisi Pemuda GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan ibadah secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Ibadah ini diselenggarakan dalam rangka ucapan syukur atas terlaksananya ujian sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan anak untuk mengikuti ibadah tersebut pada hari Sabtu 2 Mei 2020 pukul 10 pagi. Informasi terakhir, yaitu kegiatan pembagian nasi bungkus yang akan didistribusikan kepada pengemudi transportasi umum dan pedagang kaki lima, serta saudara lain yang membutuhkan. Selama puasa, kegiatan distribusi makanan akan dilakukan setiap hari Kamis pukul 5 sore. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin terlibat di dalam kegiatan tersebut, dapat menghubungi Bapak Penatua Kristiana Samakta. Demikian informasi warta gereja pada hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Ibadah online. Secara teologis, ibadah online yang telah kita selenggarakan beberapa minggu terakhir ini sejatinya memiliki fungsi, makna, dan tata cara yang sama, yang serupa dengan ibadah-ibadah yang biasanya kita selenggarakan di gedung gereja. Ibadah online juga memiliki fungsi sebagai sarana pemeliharaan iman umat percaya. Ketika ibadah, sejatinya kita sedang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam
kekudusan. Karena itulah saya mengajak kita untuk menata dan mempersiapkan ibadah online dengan baik, secara pribadi maupun bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita di rumah masing-masing. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita persiapkan dengan baik sebelum kita mengikuti ibadah online. Nah, yang pertama, persiapkanlah sarana prasarana pendukung peribadahan online. Mulai dari ruangan yang nyaman, aman, ketika ada tamu yang tiba-tiba datang ke rumah, dengan menutup pintu sejak awal, kita akan lebih fokus dalam beribadah. Ibadah online memerlukan laptop, komputer, atau handphone. Jika perlu ditambah speaker, Alkitab, tata ibadah, dan juga persembahan di dalam amplop atau dalam bentuk kartu persembahan. Dan mungkin ada benda-benda penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Paling tidak persiapkanlah sarana prasarana ini minimal 30 menit sebelum ibadah dimulai. Nah, yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan baik, berpakaian dengan rapi. Tentu sebelum berpakaian dengan rapi, kita membersihkan badan, mandi. Jika biasanya berangkat ke gedung gereja untuk ibadah, kita memakai parfum wewangian, pakailah. Pilihlah pakaian yang terbaik, karena kita akan berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan ikutilah ibadah dengan sungguh-sungguh. Berpartisipasilah secara aktif dan ikutilah rangkaian tata ibadah secara utuh dari awal sampai akhir. Jika ada ajakan untuk berdiri, berdirilah. Jika ada undangan untuk duduk, duduklah. Menyanyilah, pujilah Tuhan dengan sorak-sorai, dengan bertepuk tangan. Dengarkanlah firman dengan sungguh-sungguh. Ucapkanlah, ikrarkanlah pengakuan iman rasuli dengan penuh semangat. Ikutilah semua alur di tata ibadah hingga akhir. Biarlah seluruh rangkaian ibadah menolong kita untuk sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah, memberi yang terbaik, waktu, diri dan hidup kita kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Biarlah segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.
Ibadah Minggu di keluarga. Ibadah Minggu tanggal 26 April 2020. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Minggu di dalam keluarga dari Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning, Minggu 26 April 2020, dengan tema Damai Sejahtera Bagi Kamu. Kami mempersilahkan Bapak Ibu Saudara yang mengambil saat teduh sejenak. Selamat beribadah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang mencipta dan memelihara kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita siapkan Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 5b. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 5b. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menyenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan.
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Mari kita siapkan hati, pikiran, dan roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Layakkanlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi lebih dari itu, kami dapat menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Berkati hamba-Mu, kuasailah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberikan pengharapan, pengajaran, dan kekuatan. Bersama kami siap mendengar dan terus belajar menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab di minggu ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. haleluya, 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 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang rasa takut. Setiap orang punya beragam cara untuk mengatasi rasa takut. Termasuk dalam konteks bencana
COVID-19 saat ini. Ada yang menggunakan cara secara wajar, misalnya agar tidak terpapar atau tertular virus corona, kita kemudian menaati himbauan-himbauan dari pemerintah dengan tetap berada di rumah, memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan sebagainya. Cara yang wajar. Tapi ada juga yang melakukannya dengan cara yang bisa dibilang tidak wajar. Atau dengan kata lain cenderung berlebihan. Nah, bisa jadi karena rasa takut yang ada atau yang dirasakan saudara kita ini juga rasa takut yang sangat berlebihan. Misalnya, kalau orang lain cukup dengan memakai masker atau maksimal memakai sarung tangan, ada orang yang keluar rumah dengan memakai APD, alat pelindung diri yang serba lengkap. Yang biasanya APD ini digunakan hanya untuk tenaga medis yang ada di rumah sakit. Karena takut berlebihan, kemudian dia juga mengantisipasi rasa takut itu dengan cara yang dianggap kurang wajar. Atau contoh yang lain, ada juga orang yang karena rasa takut berlebihan, takut kalau kondisi semakin memburuk, tidak tahu kondisi ke depan akan seperti apa. Lalu rasa takut itu kemudian menggerakkan orang ini untuk menjadikan rumahnya sebagai gudang sementara. Belanja besar-besaran dalam jumlah yang fantastis dengan asumsi, dengan pikiran bahwa nanti kalau situasi makin memburuk, paling tidak ia dan keluarganya bisa tetap selamat. Orang lain kelaparan, aku dan keluargaku bisa tetap hidup. Nah, saudara-saudara, mari kita jawab dengan jujur. Dalam situasi dan kondisi saat ini, apakah semua hal yang telah kita lakukan, cara-cara kita untuk mengatasi kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan kita, apakah benar-benar mampu membuat kita tidak lagi cemas, tidak lagi khawatir, dan tidak lagi takut? Apakah benar segala cara yang sudah kita lakukan itu bisa menghilangkan rasa takut kita? Atau kita mau jujur mengakui bahwa sehebat apapun usaha dan upaya kita, tetap saja ketakutan itu terus muncul dan menghantui kita? Kalau jawabannya iya, saya katakan kita tidak perlu harus kecewa. Justru karena itulah kita mau melihat, kita mau jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Ini sesuatu yang wajar bagi kita. Ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui, termasuk tentang masa depan. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah peristiwa penyaliban yang berujung pada kematian Yesus, para murid bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Kocar kacir, tunggang langgang. Mereka pergi berpencar. Hati mereka dikuasai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Mereka mencoba untuk mengamankan diri mereka masing-masing. Lalu kemudian
Dalam kondisi seperti itu, nampaknya para murid mencoba mengatasi ketakutan mereka dengan cara berkumpul bersama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika mereka berpencar, ketakutan mereka rasakan. Lalu mereka mencoba untuk berkumpul bersama. Paling tidak kalau sendiri-sendiri, rasa takut itu terus mengejar. Tapi kalau berkumpul bersama-sama, bisa jadi kita akan jauh lebih berani menghadapi persoalan. Tapi toh, ternyata rasa takut itu tetap ada di hati para murid. Bahkan ketika mereka berkumpul bersama, agar mereka merasa aman, mereka mengunci pintu itu rapat-rapat. Jangan sampai orang-orang Yahudi mengetahui keberadaan mereka. Artinya, para murid mencoba semua cara agar rasa takut itu hilang. Semua cara dilakukan agar kecemasan dan kekhawatiran itu tidak lagi mereka rasakan. Tapi toh nyatanya harus jujur diakui, rasa takut itu tetap menguasai hati dan pikiran mereka. Sehebat apapun upaya mereka, rasa takut itu tetap ada. Mengapa? Karena mereka terbatas. Mereka tidak tahu yang sesungguhnya telah dan akan terjadi. Sampai akhirnya terdengar suara yang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat salam sehari-hari yang biasa diucapkan orang-orang pada masa itu. Namun ini menjadi salam yang luar biasa. Salam yang memiliki kesan mendalam. Karena diucapkan oleh Dia, Yesus yang bangkit. Dan diucapkan di tengah situasi dan kondisi yang tepat. Ketika para murid membutuhkan damai sejahtera. Eirene humin. Menunjuk pada sifat yang diperagakan Yesus. Yesus ingin menunjukkan keberadaannya, kehadirannya, membawa damai itu di tengah perasaan takut, cemas, khawatir yang dirasakan para murid. Artinya Yesus tetap hadir, kasih-Nya tetap bersama-sama dengan para murid, tidak terhalang oleh maut sekalipun. Nah, saudara-saudara, salam pertama ini kemudian disusul salam kedua. Bedanya, jika salam pertama ini ditujukan untuk menguatkan para murid agar tidak takut, saya mengatakan ini penguatan secara internal, para murid dikuatkan. Tapi salam kedua ini bermuara, berujung pada perintah pengutusan. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera harus diwartakan. Harus dinyatakan kepada semua orang. Ini bicara tentang pewartaan secara eksternal. Damai sejahtera itu tidak untuk dinikmati sendiri. Setelah para murid merasakan damai sejahtera dari Tuhan, mereka harus membagikannya. Nah, bagian terakhir ini mestinya mengusik hati kita semua. Sebagai manusia biasa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Seberapa lama situasi dan kondisi ini akan berlangsung. Apakah saat ini kita sudah sampai di situasi yang paling buruk, puncak? Ataukah ini baru awal?
Apakah seminggu, 2 minggu ke depan akan selesai, sebulan, 2 bulan, atau bahkan ini akan berlangsung setahun, 2 tahun, bahkan lebih. Apapun yang terjadi di depan, kita diingatkan, damai sejahtera bagi kamu diberikannya kepada kita. Yesus yang bangkit. Tapi persoalannya, damai sejahtera itu tidak hanya untuk kita. Kita diingatkan untuk menggembosi kecenderungan sikap memikirkan dan menyelamatkan diri sendiri. Kita dipanggil untuk mau berbagi damai sejahtera kepada orang lain. Setelah kita menerima damai itu, damai Tuhan harus kita wartakan, kita bagikan. Tentu bukan semata-mata dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Karena kita terbatas. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Dengan tetap dan terus mengandalkan kuasa dan kasih Allah. Dia Sang Pencipta kehidupan. Dia Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan Roh Kudus Sang Penolong. Ini menjadi doa kita bersama. Damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera bagi Indonesia. Damai sejahtera bagi dunia. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Damai sejahtera Kristus bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua. Karena itu firman-Nya mengingatkan agar kita mau tergerak dan bergerak, menjadi pewarta-pewarta damai sejahtera di tengah kehidupan. Bagi sesama kita yang dirundung kekhawatiran dan ketakutan, mereka yang merasa sendirian, kesepian, mereka yang mulai kehilangan iman dan pengharapan, hanya oleh kuat kuasa dan karya Roh Kudus kita dimampukan. Bersama umat-Mu di rumah masing-masing, kami saling mendoakan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang beberapa hari lalu kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Baik itu orang tua maupun kerabat dekat saudara, pulang kembali ke pangkuan Allah Bapa di surga. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Anung, keluarga Bapak Ibu Teguh Widodo, dan keluarga Bapak Ibu Aryo, kelompok Pondok Ungu Permai. Berikanlah kekuatan, penghiburan kepada seluruh anggota keluarga yang berduka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, dalam kelemahan ragawi mereka. Kami berdoa untuk Bapak Suhartono, Bapak Budi Hartoyo, Bapak Ibu Suripto Hadi, Bapak Eko Praspati, Ibu Kos Hartuti, Ibu Watina, Ibu Emilia Sumarni, dan Mbak Jati Utami. Berikanlah kekuatan, semangat, bahkan pemulihan dari kelemahan fisik, kelemahan ragawi yang mereka rasakan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengandung hamil. Untuk Mbak Kenia, Mbak Margareta, atau mungkin ada saudara-saudari kami yang belum kami sebutkan satu persatu. Berikanlah kesehatan, baik untuk bayi dalam kandungan maupun kesehatan sang ibu. Tetap sehat, kuat, hingga proses persalinan nanti boleh berlangsung dengan baik, lancar. Hingga anak yang dinanti-nantikan boleh terlahir di tengah dunia dengan sempurna. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul mencari tempat studi, sekolah yang baru. Di tengah segala keterbatasan situasi dan kondisi saat ini, lancarkanlah proses pendaftaran, tes, wawancara secara online yang mereka ikuti, agar dapat berjalan dengan baik, hingga mereka dapat bersekolah di sekolah yang mereka harapkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan pekerjaan di masa pembatasan sosial berskala besar PSBB saat ini.
Banyak pekerjaan yang terkena imbas, berkurangnya penghasilan. Bahkan mungkin ada di antara kami yang terkena PHK. Dalam keadaan seperti ini, jujur kami merasakan kekhawatiran, kebingungan terkait kelangsungan hidup kami ke depan. Ya Allah, Engkaulah Sang Empunya segalanya. Kepadamu kami berkeluh kesah. Tolonglah kami, kuatkan kami, agar tetap mampu berjuang dengan lebih optimal, dengan lebih keras, sembari terus mengimani bahwa berkat rezeki sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Layaknya burung-burung di udara yang Tuhan pelihara, kami mau mengimani Tuhan pun memelihara kami dalam segala keterbatasan, tapi Tuhan memberikan kecukupan. Berkat-berkat Tuhan boleh tercurah. Ya Allah, dalam segala keterbatasan, kami sungguh tidak mampu memahami kapan bencana COVID-19 ini akan berakhir. Berapa lama lagi kondisi ini akan terus terjadi. Kami sepakat untuk tidak saling menyalahkan, untuk mengeluh tanpa guna. Bersama-sama dengan mereka yang berjuang di barisan terdepan, para tenaga medis, pemerintah, TNI, Polri, lembaga-lembaga sosial, kami pun mau berbagi kasih, berbagi kehidupan dengan lebih optimal. Kini saatnya gereja dipanggil untuk benar-benar mau memberi diri, bahkan berani berkorban, mengupayakan kehidupan di tengah maraknya virus penderitaan dan kematian. Di saat teratap tangis kian terdengar keras, kami dipanggil untuk mengupayakan damai sejahtera di tengah kehidupan. Ya Allah, melalui bencana COVID-19, kami mau belajar untuk mengimani bahwa di balik setiap peristiwa yang terjadi, ada tangan Allah yang sedang berkarya untuk mengusahakan kebaikan di tengah kehidupan. Melalui peristiwa ini kami banyak belajar. Kami belajar tentang kasih tanpa sekat, kasih tanpa batas. Kami belajar tentang spirit ibadah yang sejati. Kami belajar tentang inti dasar ikatan relasi dalam keluarga. Kami banyak belajar dalam perenungan dan refleksi-refleksi kami, baik secara pribadi dan juga dalam refleksi komunal di tengah gereja maupun di tengah masyarakat. Ya Allah, di tengah dunia yang penuh derita, kami mengimani bahwa di tengah dunia ini pula lah banyak tangan yang terulur untuk saling meringankan, merangkul, menopang derita satu dengan yang lain. Inilah seru doa dan permohonan kami. Di dalam kesatuan Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama kita nyatakan pengakuan imam rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ibadah minggu saat ini, kita hendak menyampaikan ungkapan syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan kepada kita. Di saat kita sedang dilanda wabah corona, namun dengan anugerah Tuhan, kita senantiasa dimampukan untuk mengucap syukur. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan oleh keluarga masing-masing atau dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar. Mendasari persembahan kita, saya akan membacakan satu ayat dasar persembahan diambil dari Roma 15 ayat 13. Roma 15
ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kami undang jemaat berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena hingga saat ini Engkau senantiasa memberikan kami perlindungan, kekuatan dan juga kesehatan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Berkati persembahan ini ya Tuhan, dan layakkanlah, sehingga persembahan ini menjadi berkat dan sarana dalam pelayanan jemaat yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila di dalam kami memberikan persembahan ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita mengarahkan hati, pikiran, dan roh kita kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat-Nya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat depan, ada damai sejahtera pekan. Yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Berikut informasi dari tim pemberdayaan ekonomi jemaat. Pandemi COVID telah mempengaruhi kehidupan kita. Kita tak lagi bebas bergerak, kita tak lagi bebas berusaha. Kegiatan ekonomi menjadi melambat dan kita tidak tahu kapan akan membaik. Banyak di antara kita yang terpaksa penghasilannya berkurang, atau bahkan ada juga yang kehilangan penghasilan sama sekali. Memang banyak kegiatan usaha yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Namun, apakah seluruh pintu usaha menjadi tertutup? Tentu saja tidak. Peluang usaha masih terbuka lebar, asal sesuai dengan ketentuan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tim pengembangan ekonomi jemaat atau PEJ GKJ Bamukuni akan memfasilitasi agar
para jemaat yang terdampak COVID-19 ini tetap memiliki semangat untuk memiliki usaha yang memberikan penghasilan. Lalu, apa yang akan difasilitasi oleh tim PIJ? Yang pertama, tim PIJ akan menyediakan pinjaman modal usaha untuk usaha yang bersifat mikro. Besarnya adalah 5 juta rupiah dan berjangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Apakah pakai bunga? Pakai. Bunganya hanya 5% per tahun. Flat. Dan selama 3 bulan pertama tidak perlu melakukan angsuran. Jadi angsuran akan dilakukan setelah bulan ketiga. Apakah pakai jaminan? Tidak. Jaminannya adalah kepercayaan kita bersama. Kemudian yang kedua adalah tim PIJ juga akan memberikan bimbingan. Bimbingan untuk mengarahkan apakah jenis usaha ini tepat untuk saat ini dan bagaimana cara pemasarannya. Yang ketiga adalah tim PIJ nanti akan memfasilitasi pembuatan lapak yang sifatnya online. Mungkin tahap awal sederhana dulu. Kita akan menggunakan WA Group. Untuk selanjutnya nanti akan kita kembangkan bagaimana mengajarkan para pengusaha dari GKJ Bambu Kuning ini untuk memasarkan produknya di e-commerce. Yang keempat adalah nanti jikalau kondisi sudah berangsur-angsur normal, tim PIJ juga akan memberikan bimbingan mengenai pembukuan sederhana. Siapa yang boleh mengajukan pinjaman usaha ini? Yang boleh mengajukan pinjaman modal usaha ini adalah seluruh jemaat dewasa GKJ Bambu Kuning yang terdampak COVID-19 dan memiliki keinginan untuk berwirausaha mikro. Boleh yang memang usahanya sudah berjalan ataupun yang baru akan memulai usaha. Bagaimana caranya mengajukan pinjaman modal usaha ini? Gampang. Bapak Ibu tinggal menghubungi bapak-bapak ini, saya, Pak Norman, atau Pak Isi. Nanti akan dikirimkan kepada Bapak Ibu yang mengajukan formulir yang cukup sederhana yang harus Bapak isi. Kemudian setelah diisi, difoto dan dikirimkan lagi kepada kami. Setelah itu, kami dari tim PIJ akan melakukan seleksi. Seleksi yang kami lakukan yang pertama adalah terkait dari siapa yang mengajukan pinjaman. Kemudian yang kedua adalah bidang usahanya apa? Apakah memang betul-betul cocok untuk kondisi saat ini? Kami juga mempertimbangkan pemerataan di antara kelompok. Dan tentunya kami juga mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada saat ini. Bapak Ibu terkasih, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang memang berminat untuk menjadi wirausaha mikro, silakan segera menghubungi tim PIJ. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto SSI untuk pelayanannya. Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning menghimbau kepada jemaat untuk tetap memenuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak, serta menjaga jarak dengan orang lain. Selamat melanjutkan ibadah di tengah keluarga kita masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat damai penuh masuk di